Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Di mana tujuan percobaan ini mengamati dan memahami konsep gerak lurus beraturan. Yang keduanya menghitung kecepatan benda pada percobaan GLB. Yang ketiga mengamati dan memahami konsep gerak lurus berubah beraturan. Yang keempat menghitung percepatan benda pada percobaan GLBB. Nah, mari kita mulai mencoba mengamati dan memahami konsep gerak lurus beraturan, yang dimana gerak lurus beraturan itu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Jadi yang konstan itu kecepatannya, artinya benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Dalam GLB percepatan itu A adalah 0, sama dengan 0. Hubungan antara jarak S dan kecepatan V dan waktu itu T dirumuskan dalam V sama dengan S per T, seperti di dalam modul. Tapi mari kita buktikan dan kita coba pahami konsep gerak lurus beraturan ya. Apakah benar kecepatannya konstan? Mari kita coba memahami konsepnya dan kita buktikan bahwa betul kecepatannya konstan. Nah, ini saya menyiapkan alat sederhana ya, dibuat sendiri. Ini ada ukurannya, titik A, ada titik B dan titik C, yang dimana titik A ke titik B itu 10 cm, titik B ke titik C itu 40 cm. Di sini langsung dipasang penggarisnya ya. Ini lebih panjang titik B ke titik C supaya kita bisa memahami konsep, bisa menganalisanya dan mudah memahami konsepnya. Nah, terus kita pasang beban di sini. Ini bebannya 20 gram, sama kiri kanan 20 gram, yang dimana ada M1, ada M2. Bagian dalam saya namakan sebagai M1 dan yang bagian luar ini saya namakan sebagai M2 ya, beban M2 nya. Dan ini trolinya. Ini bebannya sama, tidak ada pergerakan. Kita mulai dari percobaan gerak lurus beraturan ya. Kita pakai stopwatch untuk mengetahui jarak waktu tempuhnya yang digunakan. Nah, ini pada ininya ada ukuran dari titik B ke, kita coba dulu yang pertama ke titik 20 cm, terus yang keduanya ke 25 cm, yang ketiganya 30 cm, yang keempatnya 35, dan yang ke titik C itu 40 cm. Nah, kita percobaan dari GLB ini diawali dari titik B ke 20 cm dengan kita hitung waktu tempuhnya berapa. Nanti dari waktu tempuh ini kita hitung, kita akan mengetahui bahwa kecepatannya konstan. Oke, dari titik B kita kasih beban M tambahan. Ini dari 20 gram ditambah lagi jadi 30 gram. Kita mulai dari titik B ya, ke 20 cm. 1, 2, 3. Berapa hasilnya? 0,8 detik. Oke, nih
0,8 detik. Oke, kita coba yang kedua. Oke, titik kedua dari B ke titik 25 cm. 1, 2, 3. Zat. Nah, berapa hasilnya? 1,0. 1,0. 1,0 berarti 1 detik ya. Kita coba yang ketiga dari titik B ke 30 cm. 1, siap, stopwatchnya. 1, 2, 3. Berapa hasilnya? 1,2. Ya, kita mulai yang sudah 3, 4, yang keempat dari B, titik B ke 35 cm. Ya, stopwatch 1, 2, 3. Stop. Berapa? 1,4. 1,4. Masukin pada titik yang kelima, yaitu dari B ke C, yaitu 40 cm. Oke, stopwatchnya 1, 2, 3. Berapa? 1,6. 1,6. Lihat hasil datanya, saya catat di laptop. Jarak BC dari 20 sampai 40 cm. Kita lihat waktu tempuhnya 0,80, 1 detik, 1,2 detik, 1,4 detik, 1,6 detik. Ini sudah terlihat ya, menandakan bahwa ini kecepatannya konstan karena penambahan waktunya rentangnya 80 sampai 1 itu nambah 0,20, dari 1 juga sampai 1,2 0,20, 1 sampai yang terakhir 1,6 itu nambah 0,20. Ini menandakan percobaan berhasil, bahwa GLB, gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada percobaan yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan, GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan A yang konstan. Kalau tadi di GLB itu kecepatannya yang konstan, kalau di GLBB itu percepatannya yang konstan, sehingga kecepatannya berubah secara teratur, bisa bertambah cepat atau berkurang. Hubungan antara kecepatan A, jarak S, dan waktu T untuk benda yang bergerak dari keadaan diam dirumuskan S. Nah, kita tembak pada M1 nya, masanya, bebannya kita tambah. Nah, sehingga nanti kita lihat hasil kecepatannya. Ini ada titik A, titik B kita awali 25 cm. Nanti ini pakai magnet bisa diturun-turun. Nanti penambahannya sedikit jadi 28 cm. Terus 30 cm, 32 sampai 35. Nah, pada titik B dan C itu 15 cm dari B ke C itu. Di sini ya. 15 cm. Terus nanti pada ya titik yang keduanya 12 cm dan seterusnya. Maka prinsipnya kalau AB itu harus lebih besar daripada BC ya. Percobaannya dibantu sama kameramen untuk menghitung waktunya. Nah, mari kita coba jarak tempuhnya, berapa waktu yang diperlukan dari titik A ke B, dari titik B ke C, nanti sehingga bisa membuktikan gerak lurus berubah beraturan ya, supaya bisa dipahami.
konsepnya. Ayo kita mulai dari dengan massa yang ditambah dari titik A ke titik B, jarak 25 cm. Stopwatchnya disiapkan dan langsung dicatat, dibantu oleh kameramen. Ya, 1, ya stopwatchnya siapkan, 2, 3. Berapa? 0,63. 0,63. Oke, kita lanjut nih dari B ke C. Ya, stopwatch disiapkan, 1, 2, 3. Berapa hasilnya? 0,6. 0,6. Oke, berikutnya yang kedua. Sekarang jaraknya 28 cm, tadi 25 ya. Berarti 26, 27, 28. Nah, di sini. Ya, kita hitung lagi berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 28 cm. Ya, stopwatchnya disiapkan, 1, 2, 3. Berapa? 0,67. 0,67. Oke, 0,67. Kita lanjut dari B ke C dengan jarak 12 cm. 1, 2, 3. Berapa? 0,5. 0,5. Nah, kita coba pada titik yang ketiga, yaitu dari A ke B dengan jarak 30. Kita coba dari titik A ke titik B. 1, 2, 3. Berapa hasilnya? 0,69. 0,69. Sekarang dari B ke C dengan jarak 10 cm. 1, 2, 3. Berapa? 0,4. 0,4. Ya, sekarang titik ke 4, yaitu jarak 32 cm dari A ke B. 30, 31, 32. Oke, stopwatchnya disiapkan, 1, 2, 3. Berapa? 0,72. 0,72. Sekarang jarak B ke C 8 cm. Ini udah 8 cm ya, otomatis. Kita hitung waktunya berapa yang diperlukan. 1, 2, 3. Berapa? 0,3. 0,3. Semakin mengecil, semakin cepat. Nah, ini semakin terbukti ya, karena jaraknya semakin berkurang pada B dan C. Sekarang pada titik kelima, jaraknya ditambah lagi menjadi 35. Ada 3 di sini. Nah, 35. Nah, ini kita lihat tempuh waktu yang ditempuhnya bertambah. Pasti bertambah ya kalau sesuai dengan GLBB itu. Nah, yang B ke C itu berkurang jadi 5 cm dan jarak tempuhnya 5 cm. Waktu yang dibutuhkannya semakin berkurang juga. Nah, semakin cepat berkurang. Baik, kita coba 1, 2, dari A ke B, 3. Berapa? 0,77. Sekarang dari B ke C, ini titik yang terakhir ya. 1, 2, 3. Berapa? 0,2. 0,2 detik. Oke, nah kita coba bagaimana mencari data pada pengamatan GLBB ya. Nanti kita hitung apakah hasilnya pada percepatan itu konstan atau tidak. Tapi saya tadi coba hitung satu itu hasilnya 1,18 ya, kurang lebih segitu, meter per sekon atau per detik atau per sekon kuadrat ya.
Oke, dari data yang didapatkan dari percobaan tadi, yang pertama jarak 25 cm itu ditempuh dengan waktu 0,63, yang keduanya 28 cm ditempuh dengan waktu 0,67, dan yang ketiganya 0,69, dan yang keempatnya 32 cm 0,72, dan yang terakhir 35 cm itu 0,77. Sedangkan yang jarak BC nya 15 cm itu 0,6, BC 12 0,5 second, BC 10 cm itu 0,4 detik. Yang berikutnya 8 cm ditempuh dengan 0,3, dan berikutnya 5 ditempuh dengan 0,2. Dari data itu kita dapat simpulkan, bahkan setelah dihitung hasilnya kecepatannya konstan ya, maka dapat disimpulkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan percepatan konstan, di mana A sama dengan 0. Pada praktikum GLBB terjadi saat sistem bergerak dengan beban tambahan M yang menghasilkan gaya total M1 ditambah M lebih besar daripada M2. Grafik S terhadap T untuk GLBB adalah kurva parabola terbuka ke atas yang membuktikan hubungan S dengan atau jarak dengan waktu. Oke, begitu saja praktek dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita ketemu lagi pada praktek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.